Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Yahya Muhammad. Baik teman-teman, hari ini saya telah mendapatkan informasi, dan informasi ini akurat. Saya dari mana telah mendapatkan informasinya? Bahwa apa kemudian informasi tersebut? Luar biasa. Ingat ya teman-teman, bahwa kasus pembunuhan ibu dan anak itu poinnya adalah pembunuhan ini dilakukan dengan sangat keji dan biadab. Untuk itu dari awal hingga hari ini kita masih terus berupaya mengawal, memviralkan terus media ini agar apa? Pernyataan dan keinginan kita itu direspon dengan positif. Alhamdulillah memang pengadilan sudah memutuskan untuk dua terdakwa, termasuk Pak Yosep 20 tahun dan Danu 4 tahun lamanya. Lalu bagaimana kemudian MAA itu, dimana keinginan yang sangat luar biasa dari netizen, kalau saya melihat daripada kolom komentar yang tersedia, dan saya juga melihat kolom komentar pada YouTube lain juga sama. Komentarnya yaitu ingin segera tuntaskan kasus ini dengan cara kemudian memaksimalkan, yaitu menangkap ketiga tersangka dan dipersidangkan, begitu ya teman-teman. Nah, hal yang mengiringi dari kasus Rajapati Subang ini, bahwa ternyata tidak berhenti sampai di sini informasinya, bahwa ada informasi yang tadi telah saya dapatkan secara akurat dari mana seseorang mengatakan kepada saya itu, bahwa ternyata ada orang yang memang melobi-lobi para saksi yang telah melayangkan pernyataannya, kesaksiannya di dalam persidangan kemarin-kemarin. Pertanyaannya akhirnya, apakah dalam arti melobi saksi-saksi yang kemarin itu supaya berubah pikiran, supaya apa? Merubah apa yang diucapkannya, dimana ketika misalkan di awal mereka itu melihat sosok di TKP itu, akankah mereka itu setelah dilobi-lobi akan merubah itu, merubah pernyataannya di dalam persidangan kemarin itu? Wow, ini sangat luar biasa teman-teman. Kalau memang benar adanya upaya lobi-lobi terhadap saksi secara masif, artinya tujuannya adalah tiada lain untuk menutupi, ya kan, merintangi kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak ini. Luar biasa sekali. Artinya teman-teman, ini juga mestinya diprioritaskan oleh pihak kepolisian, bahwa ketika terbukti indikasi upaya melobi-lobi agar kemudian saksi itu berubah pikiran, agar kemudian saksi tersebut berubah pernyataan dari persidangan kemarin, lalu kemudian mendukung salah satu terdakwa atau tersangka dan sebagainya, maka di sini kita support Polda Jabar agar mengecek itu semua. Apabila itu terbukti, itu adalah pidana. Apabila lobi-lobi itu terbukti, adalah pidana. Ya teman-teman, semoga kita support Polda Jabar agar juga memprioritaskan itu, karena itu sangat signifikan juga. Keterangan yang sudah dilontarkan di pengadilan itu adalah ingkrah teman-teman kemarin. Kalau di antara saksi yang kemudian berubah pikiran, maka ada apa dengan saksi itu? Indikasi yang kemudian kita harus viralkan terus, harus wacanakan terus adalah hal itu. Kemudian kita juga punya rekamannya ya semua teman-teman, bahwa keterangan saksi dari awal, ahli dari awal hingga akhir persidangan, kita semuanya punya rekamannya. Bahkan rekaman itu sudah saya share semua ke teman-teman ya, biar tidak hilang, ya kan. Barangkali ketika di saya hilang dan sebagainya, tetapi ada backup di teman-teman dan sebagainya, kan kira-kira begitu. Apa gunanya ini? Agar kita mempunyai data apabila misalkan upaya lobi-lobi itu berhasil, maka kalau kita tidak mempunyai data itu, maka bagaimana?
Nah, ketika kita sebagai netizen mempunyai data itu, kalaupun misalkan berbeda arah lagi atau berhasil lobby-lobbynya itu kemudian pernyataannya berbeda dengan persidangan, maka kita punya data. Itu yang pertama, tugas kita selalu mengawal kasus Subang ini tidak henti. Kenapa? Karena luar biasa kasus Subang ini. Pertanyaannya, apakah benar sih hanya seseorang yang kita lihat dalam persidangan, tersangka dan terdakwa saja kok bisa sekuat itu? Apakah Kang Yahya katanya ada backing di belakangnya? Apakah Kang Yahya ada seseorang aktor intelektual yang memang mengcover kasus Subang ini, membantu para pelaku kasus Subang ini? Bisa saja teman-teman, karena indikasi itu memang ada. Ada sebuah rumor kemarin, ada yang ingin mendemo dan sebagainya. Apakah itu bagian daripada upaya? Walaupun ini kita serahkan kepada kepolisian agar memang diwaspadai hal-hal yang demikian itu. Adanya vonis sudah, ya kan? Adanya kemudian pernyataan support Polda Jabar untuk menuntaskan, yaitu tangkap MAA sudah. Tetapi kemudian tidak sedikit juga informasi rumor itu bahwa mereka ingin demo besar-besaran, bahkan lebih dari demo dan sebagainya. Kalau demonya hanya menyampaikan aspirasi, itu adalah fine-fine aja. Tetapi kalau lebih dari itu adanya misalkan perbuatan yang tidak menyenangkan, kemudian pembakaran, diskriminasi dan sebagainya, kemudian adanya provokator tertentu, ini yang kemudian tidak dibolehkan secara hukum. Untuk itu teman-teman, terus kita selalu mengawal ya, jangan pernah lelah untuk mengawal kasus Subang. Kasus Subang itu memang sangat kuat menurut saya pribadi. Karena kuat itu bukan dalam arti kita melihat adalah sosok terdakwa dan tersangka, tidak. Tetapi di belakang layar itu luar biasa. Apalagi kemudian yayasan akan diprioritaskan. Progres yayasan diselidiki dan disidik itu luar biasa masifnya hari ini, sehingga ini juga mereka ya, para pelaku kemudian aktor di belakang layar itu kebakaran jenggot. Mereka itu kepanasan, sehingga ini hati-hati dengan hal ini. Maka saya kira sekali lagi harus waspada, karena kasus Subang itu bukan hanya Rajapati saja, tetapi yayasan. Ketika yayasan diulik dan memang ingin dibongkar oleh Polda Jabar, maka banyak orang yang kepanasan. Karena banyak orang yang kepanasan itu, kita mesti waspada. Terakhir yang harus saya katakan bahwa kalau ini upaya mereka lobby-lobby itu berhasil dan merubah paradigma, mendoktrin para saksi itu berubah pikiran, mencabut apa yang telah diucapkannya di dalam persidangan, itu berarti teman-teman harus kemudian kita serukan selalu bahwa ketika sukses maka mereka adalah berita bohong. KUHAP jelas mengatakan itu. Di persidangan ia mengatakan A, tetapi kemudian mencabut misalkan berbeda keterangannya di luar, maka pidana ini. Menyampaikan berita bohong di depan publik, guys. Ini kita harus serukan, harus suarakan terus ya teman-teman. Karena kita semua tadi saya bilang punya rekamannya semuanya. Rekaman para saksi dan ahli dalam persidangan itu lengkap. Apabila di antara saksi ya itu ada yang berbeda, nanti kita lihat saja nanti apakah ada berbeda ya keterangannya. Ketika ada sesuatu yang berbeda kemudian dia offense, menyerang bahwa apa yang telah saya ucapkan di persidangan itu adalah bohong dan sebagainya, maka tanda tanya, berarti upaya lobby-lobby itu adalah berhasil, dan ini harus diselidiki dan diselidiki oleh kepolisian. Harus lebih jauh diperiksa ini. Kenapa? Berarti menyebarkan berita bohong di depan publik. KUHAP yang mengatakan itu pidana. Itu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mengawal kasus Subang terus hingga hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.